Haram itu hukum fikih. Kalau syirik dan tauhid itu hukum i'tiqad, hukum keyakinan. Kalau sujud itu langsung kita tuduh orang syirik, ini orang ini sujud kepada manusia berarti syirik. Maka berarti yang pertama kali melakukan kesyirikan berarti adalah malaikat. Orang yang menisbatkan hilangnya rasa haus itu kepada air. Hilang haus karena air. Ini bukan dia ngomong, Pak, tapi dia yakin. Yang dia yakini adalah memang air itu betul yang menghilangkan haus. Ini kafir nih. Kenapa? Karena menganggap ada yang berbuat selain Allah. Yang hidup dari manusia yang paling kecil, sel. Sel itu bisa dibagi, nak? Bisa lagi dipotong. Nah, pecahan terkecil dari setiap makhluk, inilah dia nih, jauhar. Allah bukan jauhar. Manusia terdiri dari tangan, mata, kepala, segala macam itu organ. Organnya tidak cuma satu, berarti itu bukan satu lagi. Apalagi kalau kita hitung selnya. Ada berapa sel dalam tubuh manusia? Maka eksistensi manusia ini tidak tunggal. Berbeda dengan eksistensi Allah, satu mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal ittiba' wal ifadata wal istifadah wal hafa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh beliau sampai nanti kita menutup kehidupan, menutup ajal dengan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan melanjutkan kajian kita. Pada hari Sabtu lalu kita sudah membahas tentang sifat qiyamuhu binafsih, dan juga mukhalafatuhu lil hawadits. Terkait ayat-ayat mutasyabihat, insyaallah nanti kita bahas dalam pertemuan khusus, ya. Ayat-ayat yang seolah-olah menyerupakan Allah dengan makhluk, insyaallah kita bahas dalam pertemuan khusus. Yang untuk sekarang kita bahas dulu meyakini Allah. Jadi syubhat-syubhat nanti insyaallah ada waktunya kita bahas. Nah, sekarang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bagaimana adanya Allah? Adanya Allah itu tanpa permulaan, adanya Allah itu tanpa akhir, adanya Allah itu tidak menyerupai apapun, adanya Allah itu tidak butuh apapun. Hari ini adanya Allah itu tunggal. Ya. Allah itu ada. Bagaimana adanya Allah? Tunggal, tidak berbilang. Kalau dalam bahasa Arab, tunggal, esa, artinya adalah wahdaniyah. Ya. Nah, wahdaniyah ini artinya esa. Bagaimana kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, satu mutlak? Ya. Maha Esa Allah itu pertama, Allah itu esa zat. Ya. Eksistensi Allah itu benar-benar esa. Ya. Berbeda dengan adanya makhluk. Masjid ini ada berapa nih, Pak? Satu. Tapi dari satu masjid ini kan terdiri dari banyak bata. Ya, terdiri dari beberapa komponen. Ada semen, ada pasir, ada bata, ada besi. Berarti itu tidak satu mutlak. Berarti itu tidak satu. Bahkan besinya juga tidak satu. Bahkan pasirnya juga tidak satu. Bahkan batu batanya juga tidak satu. Berarti masjid ini secara global memang kita katakan ini satu masjid. Tapi nyatanya ini bukan satu. Manusia misalkan juga, kita katakan ini satu orang. Apakah satu orang itu berarti satu orang? Ustadz Mara bisa jadi dua enggak? Bisa, gimana caranya? Dibelah kan jadi dua. Itu manusia. Ya tajazza. Ya, makhluk satu itu bisa dibagi dua. Tapi ditanya hidup enggak kalau sudah dibagi dua? Itu lain pertanyaan ya. Tapi yang satu bisa jadi dua.
Satu telur bisa dimakan 3 orang, Pak? Bisa lah, potong dulu. Berarti kita bilang satu telur, apakah memang mutlak satu telur? Enggak. Telur itu terdiri dari banyak istilah partikel-partikel. Telur itu terdiri dari banyak bahkan senyawa-senyawa di bawah, di dalamnya itu banyak lagi. Berarti satu yang tidak mutlak itu. Satu telur itu tidak mutlak. Bahkan kita bilang satu telur berarti terdiri dari putih telur dan kuning telur. Itu sudah bukan satu namanya. Manusia terdiri dari tangan, mata, kepala, segala macam. Itu organ. Organnya tidak cuma satu. Berarti itu bukan satu lagi. Apalagi kalau kita hitung selnya. Ada berapa sel dalam tubuh manusia? Maka eksistensi manusia ini tidak tunggal. Berbeda dengan eksistensi Allah. Satu mutlak. Satu mutlak itu bagaimana? Absolut, tidak bisa dibagi. Itu maksudnya. Satu mutlak tidak bisa dibagi. Tidak terdiri dari banyak hal. Kalau kita terdiri dari jantung, terdiri dari paru-paru, itu kita, itu makhluk. Meja terdiri dari kayu, terdiri dari paku, itu meja. Bahkan papannya juga tidak cuma satu papan, itu meja. Terdiri dari beberapa sesuatu. Dan meja ini juga bisa dibagi jadi 2. Bisa dipotong meja ini. Tapi Allah tidak bisa dibagi, dan Allah tidak tersusun dari beberapa hal. Itu maksudnya, zat Allah itu esa, satu. Selanjutnya juga kita bahas sifat. Ya. Sifat Allah itu juga esa. Sifat Allah esa itu maksudnya apa? Tidak berbilang dan tidak terpisah dari zat. Sifat Allah tidak terpisah dari zat. Aku kau agak balik kaji ke Pak ya. Mungkin tak dalam-dalam mana sebab pemanti mengaji kalam ke. Allah bersifat maha kuasa. Allah bersifat maha kuasa. Apakah kekuasaan itu terpisah dari Allah? Tidak. Memang Allah itu betul yang maha kuasa. Kaunuhu qadiran. Itu contoh. Kalau kita manusia enggak. Kalau manusia tidak. Manusia bisa jadi atau mobil lah. Mobil berwarna coklat. Apakah harus mobil itu berwarna coklat? Nah, bisa nanti kok merah gini. Fotonya itu. Ya, terpisah. Jadi sifat merah dengan zat mobil, sifat merah dengan zat mobil itu terpisah. Sifatnya sifat, zatnya zat. Makanya sifat bagi makhluk itu sebenarnya namanya adalah arad. Ya, sifat makhluk itu namanya arad. Ya, sifat Allah bukan arad. Apa maksud arad? Arad itu adalah sifat yang muncul kemudian. Contoh Ustadz Mara. Ustadz Mara ini orangnya penyabar, Pak. Apakah sejak lahir Ustadz penyabar? Oh, nah, berarti sifat itu datang kemudian. Yang disebut sifat datang kemudian itu apa? Bahasa Arabnya arad atau arid. Sedangkan zat makhluk itu apa? Zat makhluk itu tadi kita katakan ini zat ini terdiri dari partikel paling kecil dari setiap makhluk, apa namanya? Atom. Atom bisa dibagi berarti. Mungkin kok bisa dibagi jadi bom lah. Ya, partikel terkecil dari zat makhluk itu namanya apa? Jauhar. Itu namanya. Jauhar. Nah, namanya jauhar. Ya, jauhar itu apa? Misalkan ini meja, kita bagi 2. Ya, masih bisa dibagi? Masih, bagi 4. Masih bisa dibagi? Bagi terus, bagi terus, bagi terus. Sampai satu serpihan meja ini jadi satu serpihan. Masih bisa dibagi enggak? Masih bisa dibagi. Bawa ke laboratorium. Ya, pakai pisau atom, ya nak? Potong lagi. Berarti seluruh makhluk itu bisa dibagi-bagi seperti itu, Pak. Manusia juga bisa. Apa yang paling kecil dari manusia? Mungkin sel yang hidup, ya. Yang hidup dari manusia paling kecil sel. Sel itu bisa dibagi, nak? Bisa lagi dipotong. Nah, pecahan terkecil dari setiap makhluk inilah dia, jauhar. Allah bukan jauhar. Ya, Allah bukan jauhar. Sifat makhluk juga datangnya kemudian. Ya, manusia, lembut kerasnya manusia itu arad namanya, ya. Arad namanya. Maka ini juga bukan. Jadi Allah bukan jauhar, Allah juga bukan arad kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam belajar tauhid. Jadi sifat Allah itu memang Allah bersifat seperti itu. Tidak datang, tidak muncul, tidak hilang.
Jadi kalau Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Kalau manusia kuat, bisa kekuatan manusia itu hilang? Bisa. Kalau manusia kuat, bisa kekuatan itu hilang. Manusia cerdas, bisa manusia jadi pikun? Bisa jadi pikun. Ya, nah, itu namanya arat. Ya, sifat manusia bisa hilang. Manusia terlahir laki-laki, bisa dia operasi jadi perempuan? Bisa dia hilang. Berarti arat juga tuh. Ya, bisa hilang. Nah, kalau Allah enggak. Allah itu sifatnya mutlak, tidak terpisah dari zat. Mobil coklat bisa jadi merah, bisa jadi silver, bisa. Kalau Allah enggak. Sifat Allah itu ya ilmun, hayat, sama, basar, kalam, itu bukan arat. Itu adalah sifat mutlak bagi Allah. Manusia hidup, bisa manusia mati? Bisa. Berarti sifat kehidupan yang ada pada manusia itu bukan sifat mutlak. Tapi itu adalah sifat yang datang kemudian. Awalnya manusia mati, kemudian Allah berikan kepada kita kehidupan. Nah, itu namanya arat. Yang terakhir, Allah itu esa af'al. Ya, perbuatan. Nah, di sini kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berbuat. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berbuat. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Ketika kamu menang perang, kenapa kamu menang perang? Karena kamu melempar lembing, karena kamu melempar tombak. Ketika kamu melempar tombak, menang, kemudian kamu merasa hebat. Apa kata Allah? Wa ma ramaita idz ramaita. Bukan kamu yang melempar saat kamu melempar itu. Bukan kamu yang melempar, Allah yang melempar itu. Tapi itu dari sisi i'tiqad, Pak. Itu dari sisi keyakinan. Bukan dari sisi zahir ya. Kalau zahirnya betul, siapa yang membunuh si fulan? Yang membunuh si fulan adalah si fulanah, contoh. Itu betul. Ya. Siapa yang membunuh fulan? Si fulanah, betul tuh. Ya, jangan disebut pula siapa yang membunuh si fulanah. Malaikat Israel aja mau itu dulu. Ya, malaikat Israel memang bertugas mencabut nyawa. Nah, nanti malaikat Israel juga itu secara tauhid dekat. Kalau tauhid pangkalnya apa? Allah semua. Allah yang menghidupkan, Allah pula yang mematikan. Itu secara i'tiqad. Itu secara i'tiqad. Maka untuk memahami af'al ini kita buat contoh. Tapi ini secara i'tiqad, Pak ya. I'tiqad. Keyakinan. Nah, ini para B membuat contoh. Para B membuat contoh api. Api ya. Kita buat contoh kasus. Ya. Tangan terbakar. Melepuh. Ya. Tangannya melepuh, terbakar, kaki kena knalpot misalkan. Enggak. Nah, orang beriman nantilah boleh. Ancak contoh Buya Zanzami leh. Daripada api. Contoh Buya Zanzami itu air. Ya. Orang haus minum air. Ya. Orang haus dia minum air, Pak. Ini yang kita yakini ya. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah menghilangkan haus. Lah, ini hakikat. Allah yang menghilangkan haus. Sekarang kita buat, ada orang yang berkeyakinan berbeda. Apa katanya? Allah menghilangkan haus melalui air. Ada lagi yang mengatakan Allah air menghilangkan haus. Nah, ini ya, orang minum hilang hausnya. Orang minum hilang hausnya. Nah, menyikapi hilangnya haus tadi setelah minum,
Ada 3 bentuk cara orang meyakininya. Kita mulai dari yang paling bawah. Orang yang menisbatkan hilangnya rasa haus itu kepada air. Hilang haus karena air. Ini bukan dia ngomong, Pak, tapi dia yakin. Yang dia yakini adalah memang air itu betul yang menghilangkan haus. Ini kafir nih. Kenapa? Karena menganggap ada yang berbuat selain Allah. Ya, menurut dia yang menghilangkan haus itu bukan Allah, tapi justru air. Kalau yang kedua ini gimana kira-kira, Pak? Allah hilangkan haus lewat perantara air. Itu betul atau salah? Pak, kira-kira Allah hilangkan haus melalui air. Itu salah juga. Tapi tidak kafir. Karena dia masih menisbatkan itu kepada Allah. Kenapa kita katakan salah? Nah, ini kesalahan yang menyebabkan kefasikan ini ya. Fasik ini orang nomor 2. Bodoh. Kalau kata Imam Ghazali ini orang bodoh. Kenapa orang bodoh? Karena dia menganggap Allah butuh kepada wasilah. Allah menghilangkan haus itu ada atau tidak ada air. Kalau Allah bilang kun fayakun ya sudah. Jadi hilang haus itu. Contohnya Lita ya. Bapak puasa. Sudah makan sahur tadi. Tapi jam 7, jam 8 Lita paduik balik. Jam 2 balik hilang Lita. Koko bukan mandok-mandok makan ke belakang dah kayo. Hilang saja Lita. Jam 8 ketika kita berpuasa perut terasa lapar. Kemudian jam 12 hilang saja lapar. Ya, kenapa bisa hilang lapar? Apakah karena kita makan? Kita nak makan, tapi rasa lapar itu hilang. Nah, berarti kenapa rasa lapar itu hilang? Balik ke hakikat. Allah yang menghilangkan. Allah yang menghilangkan. Ya. Enggak kita nisbatkan itu mau ada air atau tidak. Atau kita sakit berobat kita misalkan. Hilang sakit setelah kita berobat. Orang yang menyatakan bahwa obatlah yang menghilangkan penyakitnya, maka ini orang kafir, syirik. Syirik dia. Kenapa? Karena dia menganggap ada yang lain selain daripada Allah yang mampu menghilangkan penyakit. Tapi orang yang menyatakan bahwasanya Allah menghilangkan penyakitnya melalui obat yang dia minum itu fasik. Tidak bisa kita katakan benar juga. Kenapa? Karena seolah-olah dia bilang kalau tidak ada obat Allah tidak bisa menghilangkan penyakitnya. Padahal keyakinan kita yang di atas nih, Allah menghilangkan penyakit ada atau tanpa obat. Ya, Allah menghilangkan penyakit ada atau tanpa obat. Kalau Allah bilang hilang penyakit itu hilang penyakit. Itu keyakinan kita. Api membakar manusia, apakah api yang membakar? Tidak. Allah yang membuat manusia itu terbakar, bukan api. Ya, ini secara i'tiqad. Ada atau tidak ada api, kalau Allah takdirkan kita terbakar, terbakar kita. Walaupun tanpa api. Ada atau tidak ada pisau, kalau Allah katakan terpotong kita tuh, walaupun tidak ada pisau. Itu hakikat namanya, hakikat keyakinan. Maka yang nomor 2 ini dia fasik. Kenapa dia fasik? Karena menganggap Allah butuh kepada perantara. Yang nomor 3 ini kafir. Ini dobolnya dobol. Salahnya dobol ya. Batu sebab menganggap makhluk justru yang menghilangkan haus, itu tidak boleh. Selain Allah yang menghilangkan. Tapi ini hakikat. Kita katakan lagi-lagi ini hakikat apa? I'tiqad. Kalau secara syariat, kalau secara syariatnya kita pakai hukum zahir. Nah, pakai hukum zahir. Boleh kita bicara ini? Boleh. Ya, berarti ini tidak boleh secara i'tiqad, tapi boleh secara syariat. Boleh secara syariat. Ya, boleh. Pak, yuk kita makan. Kenyang Ustaz. Bakok kenyang Pak. Alah makan ceko. Boleh tuh. Ya, jangan kok Allah yang mengajam itu lah ya. Allah yang mengenyangkan tuh kita sama-sama tahu. Ya, kita sama-sama tahu itu kalau Allah yang mengenyangkan. Ya enggak? Lancar rezeki Pak Zul kini Pak Zul.
Ya nak lancar rezeki Pak Jul. Ya. Dari mana dapat pemasukan kini? Apa kecil Pak Jul? Allah magih. Iyo tu tahu lah. Itu secara i'tiqad. Dan orang butuh jawaban zahir. Zahirnya kenapa sekarang lancar rezeki? Ambo main kripto saja cepat sudah. Main saham ambo kini mungkin ya Allah alam ya nak. Itu yang ditanya. Pergi ke dokter kita juga seperti itu. Kenapa tangan Anda terpotong? Iya Pak, ini Allah yang memotong. Ya, baik sehat maupun sakit itu semuanya berasal dari Allah. Itu tidak pertanyaan dokter. Dokter bertanya secara syariat, bukan secara i'tiqad. Habis. Atau di pengadilan juga seperti itu. Enak. Terdakwa, Anda dituduh membunuh si fulan, menghilangkan nyawa seseorang, maka diganjar hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kan serupa itu misalkan. Apa kata terdakwa? Tidak Pak, yang menghilangkan nyawa si fulan adalah Allah. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya apa tuh? I'tiqad. Ya, sedangkan yang akan kita amalkan adalah yang zahir. Makanya hati-hati ini. Membawa ranah i'tiqad ke ranah zahir membuat hidup kita tagang saja jadi. Tagang jadinya. Masalah hakikat, masalah i'tiqad kita bawa ke ranah zahir. Atau masalah zahir kita bawa ke ranah i'tiqad. Masing-masingnya punya kamar. Ada kamar i'tiqad, ada kamar syariat. Ada kamar hakikat, ada kamar zahir. Ya, tidak boleh digabung-gabungkan. Ini contoh ya, contoh masalah tauhid dan syirik ini. Kalau misalkan nampak oleh kita manusia sujud pada manusia. Manusia sujud pada manusia. Misalkan anak-anak muhasabah di sekolah. Apa kata gurunya? Silahkan anak-anak yang histeris menangis itu silahkan salami orang tua. Enak, cium tangan orang tua, cium kaki orang tua. Ya. Itu anaknya sujud enggak pada orang tua? Sujud jadinya anak kepada orang tua. Anak itu syirik enggak? Anak itu syirik enggak? Tidak. Tapi perbuatan anak itu haram enggak? Haram. Ya. Beda. Haram itu hukum apa? Haram itu hukum fikih. Kalau syirik dan tauhid itu hukum i'tiqad, hukum keyakinan. Kalau sujud itu langsung kita tuduh orang syirik. Ini orang ini sujud kepada manusia berarti syirik. Maka berarti yang pertama kali melakukan kesyirikan berarti adalah malaikat. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, apa kata Allah kepada para malaikat? Usjudu li Adama fasajadu. Sujudlah kalian kepada Nabi Adam, kemudian malaikat pun bersujud fasajadu, kecuali iblis. Berarti orang-orang sasik kau kecilnya iblis kau yang paling rancak tauhidnya. Betul. Ketika disuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, semuanya bersujud kecuali berarti iblis kau hebat, tidak mau dia sujud kepada makhluk. Ya, ini kan konyol jadinya. Sujud itu bukan perkara tauhid. Sujud itu perkara fikih. Sujud kepada selain Allah berdasarkan syariat Nabi Muhammad tidak boleh. Sujud kepada selain Allah berdasarkan syariat Nabi Muhammad tidak boleh. Salah satu dalilnya apa? Seandainya boleh manusia sujud pada manusia, kata Nabi Muhammad, maka sudah sepatutnya istri sujud kepada suami. Kalau Nabi katakan kalau boleh, berarti sujud kepada manusia tidak boleh. Tapi itu kan syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad, kita tengok apa contohnya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak, nama anaknya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bermimpi. Apa dalam mimpi beliau? Beliau melihat bintang, beliau melihat matahari, bulan dan 11 bintang sujud kepada beliau. Ini ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf melihat matahari, bulan dan bintang sujud kepada beliau dalam mimpi. Ya. Sehingga terjadilah kemudian kata Nabi Yakub, jangan ceritakan mimpi engkau kepada saudara-saudara engkau. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf pun iri. Kemudian setelah iri mereka berkonspirasi untuk membuang Nabi Yusuf. Kalau membunuh Nabi Yusuf tidak tega. Mereka buang Nabi Yusuf ke sumur. Ternyata kemudian Nabi Yusuf dibawa ke Mesir, dijual sebagai budak. Dan kemudian ujung-ujungnya menjadi penguasa di Mesir. Saat jadi penguasa di Mesir, kemudian Nabi Yusuf pun membawa keluarganya ke Mesir. Ketika sampai Nabi Yusuf
istri beliau, dan saudara-saudara Nabi Yusuf yang 11 orang itu ke Mesir, apa yang dilakukan oleh semuanya? Sujud semuanya kepada Nabi Yusuf. Apakah Nabi Yakub jadi kafir gara-gara itu? Ya, enggak kafir, Pak. Kenapa? Karena berdasarkan syariat sebelum Nabi Muhammad boleh sujud kepada makhluk. Boleh sujud kepada makhluk. Itu syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara i'tiqad para nabi akidahnya tidak berbeda. Yang berbeda cuma syariat. Ini penting nih. Ya. Syariat para nabi tidak berbeda-beda. Memang syariat para nabi berbeda-beda. Dalam syariat Nabi Muhammad tidak boleh saudara kandung menikah. Ya, Pak. Boleh saudara kandung menikah. Tidak. Dalam syariat Nabi Adam ya nikah leh, enggak. Boleh. Ya, dalam syariat Nabi Adam boleh. Dalam syariat Nabi Ibrahim boleh enggak adik kakak dinikahi dua-duanya? Boleh. Dalam syariat Nabi Muhammad enggak, wala antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, kata Allah. Dan kamu tidak boleh menikahi dua orang adik kakak, dua orang saudari, illa ma qad salaf, kecuali dalam syariat yang sudah telah berlalu. Yang sudah berlalu biarlah. Kalau sekarang dalam syariat Nabi Muhammad tidak boleh adik kakak dinikahi dua-duanya, tidak boleh. Berarti itu secara fikih, Pak, secara syariat boleh. Jadi syariat itu berbeda-beda. Ya. Tapi konsep syirik, konsep ibadah itu sama dari dulu. Yang dimaksud dengan ibadah itu apa? Ta'zim. Ta'zim Allah, ta'abud Allah, rasa khudu di dalam hati kita, rasa rendah di hadapan Allah. Ya. Kok jangan awak mengecek pula. Apa yang dimaksud dengan tauhid pada Allah? Tidak takut kecuali hanya pada Allah. Tidak takut kecuali hanya pada Allah. Ya enggak? Pak, takut ketinggian enggak? Gimana? Sampai tinggi nak takut? Di tepi gedung Burj Khalifa tagak di sudutnya. Memang ada keinginan, Pak. Anan wak takut ya. Ustaz takut basobok jauh begal enggak? Takut. Pak Zul takut sebut je begal. Takut je. Abang takut sebut harimau. Begal takut je beliau. Jadi harimau. Ya. Ya enggak. Kan banyak. Waktu ada takut awak, ada takut kehilangan istri, ada takut miskin, ada takut sakit, kan banyak orang. Ambo tadi Ustaz manjanguk orang sakit gulu, tulangnya hampir tangga dari dagingnya busuk. Kecil takut lambo kanai. Itu kan berarti wak takut tu, Pak. Dan Nabi pun ada takut, makanya Allah kecil la takhaf wa la tahzan, ya. Nabi katakan kepada Abu Bakar takut juga. Biasa itu. Takut itu sifat alami manusia. Ya, cinta juga sifat alami manusia. Kini yang mau tanya ke Pak, mencintai selain daripada Allah boleh enggak? Orang kan takut saja. Ambo ke Allah saja takutnya Ustaz. Ambo ku ahli tauhid. Okey. Waktu kah cinta. Bolehkah kita mencintai selain Allah? Kira-kira. Ya, ada fobia. Kalau fobia kan takut berlebihan. Seperti orang dulu sudah tsunami di Aceh, ada yang melihat air saja teriak-teriak dia. Melihat danau saja teriak-teriak dia. Tapi itu kayak jangan takut. Kalau takut kan orang selalu seperti itu. Ya, ambo ndak takut kecuali hanya pada Allah. Kalau cinta kita tukar, mencintai selain Allah itu syirik enggak? Siapa yang Allah cintai selain Allah? Ustaz, siapa yang Ustaz cintai? Istri. Cinta anak, Pak. Cinta anak, Pak. Syirik enggak? Gimana kira-kira? Ya enggak? Orang selalu mengatakan kan, kalaulah takwi lo awak kepada selain Allah lah syirik awak. Ambo punya jawe. Kau jawe, kalaulah cinta lo awak kepada selain Allah berarti awak lah. Jangan seperti itu.
Mencintai selain Allah sebagaimana kita mencintai Allah, itu baru syirik. Menakuti yang lain selain daripada Allah dengan rasa takut yang sama kepada Allah, atau lebih takut kepadanya daripada kepada Allah, itu baru syirik. Berharap kepada yang lain sebagaimana kita berharap kepada Allah, atau lebih besar pula harapan kita kepada yang lain ini daripada kepada Allah, itu baru syirik. Ya, minta tolong kan biasanya tuh, minta tolong karena tolong transfer cek. Pada pandai nak, tolong beli online cek, kalau ada linknya kah? Tolong belian online cek. Cek nak wak. Minta tolong ke Allah tak. Ini kurang aja anak. Ya jadi, ya, ya, ya. Ya. Tapi Ustaz masih buat rasa takut. Itu boleh. Bagaimana Ustaz mencintai Allah dan mencintai makhluk? Sama dengan itu. Ya, sama dengan itu. Kita bilang kita lebih cinta kepada Allah daripada cinta dunia, enak. Tapi ketinggalan solat kita nak pernah nangis. Ketinggalan solat kita nak pernah nangis. Tapi kalau ketinggalan pesawat, ya Rifan enak panjang lah. Katanya cinta Allah, tapi kita justru menyesali dunia lebih menyesal daripada Allah. Ya kita nak akan katakan tauhidnya rusak, tapi tauhidnya belum sempurna betul. Iman manusia ini kan kadang bertambah, kadang berkurang. Ada masa-masanya rasa takut kita kepada Allah itu luar biasa, ada kalanya rasa takut kita kepada Allah juga. Ya ketika bermaksiat lah. Orang-orang bermaksiat itu kalau diingatkan padanya ente takut Allah nak? Ya takut. Terbayang ente neraka itu gimana? Ya terbayang. Ya. Bagaimana kita membedakan ya wirid Imam Nawawi salah satunya ya. Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar, lebih mulia, lebih agung daripada apa saja yang kita takuti, daripada apa saja yang kita waspadai. Kita takut miskin ya, tapi lebih takut lagi kita hilang Allah dari hati kita. Itu harusnya. Ya. Istilahnya untuk menenangkan diri kita ya, walaupun saya tidak punya duit, tapi setidaknya saya punya iman. Walaupun tidak punya duit, setidaknya saya tidak punya, saya punya iman. Itu maksudnya. Tapi jangan untuk sombong-sombongan. Nampak kita orang kaya, biarlah dia punya Pajero, setidaknya saya punya iman. Dia punya Pajero dan iman. Kan clear gitu. Ya, ada orang seperti itu tuh. Biarlah saya miskin, biarlah saya ini, biarlah saya ini. Ya nak, yang penting ya akhlak saya lebih baik daripada dia. Baru ingat dia, jangan-jangan dia kaya dan berakhlak. Ini kan juga jadi permasalahan dulu ya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang miskin bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kaya ini banyak pintu ibadahnya wahai Nabi. Berangkat haji itu untuk orang kaya, sedekah itu untuk orang kaya, zakat itu untuk orang kaya. Orang-orang miskin ini bagaimana? Diajarkan oleh Nabi zikir enggak? Zikir ba'da salat, zikir setelah salat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian orang kaya pun bisa melakukan itu. Bagaimana? Itu yang dikatakan Nabi. Kualitas ibadah itu bukan karena banyaknya amal kita. Ya hakikat. Bagaimana rasa raja kita, harap kita kepada Allah, syukur kita, sabar kita. Itu membedakan level salat. Kita barangkali salat satu saf. Tapi apakah pahala salat satu saf itu sama? Beda-beda. Ya, masing-masing kita bersedekah 10.000, apakah 10.000 yang kita keluarkan pahalanya sama? Beda-beda. Ya, balik kepada keikhlasan kita. Pokoknya itulah. Takut kepada selain Allah, ya manusiawi. Kenapa Allah ciptakan rasa takut pada diri kita? Agar manusia tidak punah. Agar manusia tidak. Ya nak, kamu nak takut je buaya dah, berenangnya di sungai banyak buaya, dimakannya di buaya enak. Ya. Kamu nak takut harimau dah, payahnya kerimbo nak bawa ladiang, nak bawa apa-apa, ambut bagak enggak. Matinya kan punah manusia jadinya. Kenapa Allah ciptakan rasa lapar agar manusia tidak punah? Kenapa Allah ciptakan syahwat pada perempuan agar manusia bisa tidak punah? Kan itu. Ya, manusia ini punya sifat manusiawi, sedih, senang, lapar.
Ya, jadi jangan nanti pakai bahasa-bahasa seperti tadi ya, ambo takwi ke Allah saja. Aduh kawan rak, misalkan nyo kapai karimbo, misalkan banyak persiapannya. Ko tambakau untuk atambakau kok di gigi aceh. Ya nak, kuale ko tarason untuk aku kok di pantak nyamuk. Kuale aku korek api untuk awak medan api beko. Banyak persiapannya. Kecil ang banyak lah takwi ang ko. Wak takwi ko ke Allah nya. Ya nak. Anan kawan ko hilang HP-nya. Memang HP ceko. Ang takwi lang. Takwi lang tu aja. Ada rasa takut kita masing-masing ya nak. Si anak takui apa di Paresobini lah itu kan. Ya nah, ada rasa takut kita. Tapi jangan dikit-dikit mentang-mentang ada yang ditakuti syirik, enggak. Mentang-mentang kita berharap kepada manusia kita jadi syirik, tidak. Mentang-mentang kita berharap atau mencintai manusia apakah syirik, enggak. Pokoknya jangan kita mengagungkan, jangan kita mencintai, jangan kita menakuti sesuatu sebagaimana kita takut pada Allah. Ya, kita takut harimau, takut dimasukkan harimau ke neraka, Pak. Itu dah contoh. Kita misalkan ketemu harimau, takut kita. Apakah kita takut akan dimasukkan ke neraka oleh harimau? Enggak kan? Nah, berarti dah beda takut kita kepada Allah. Takut kita kepada Allah itu apa? Takut tidak dicintai Allah. Nah, itu takut kita kepada Allah. Ya, cinta kita kepada istri. Kenapa kita cinta pada istri? Ya, lama-lama dibuatnya masakan untuk awak. Enak. Kalau cinta pada Allah, apakah itu juga harapan kita? Enggak, ada itu harapan kita. Ya, itu bedakan itu ya, konsep ta'abbud penyembahan dengan sekedar sujud, sekedar cium tangan, sekedar menunduk. Sebut aja orang, menunduk awak stay. Atau hormat pada bendera, ini hormat pada bendera syirik pula kan kacau. Murah mana ragu iman kok jadi. Ya, seolah-olah murah saja batal keimanan orang, gara-gara sujud pada bendera batal iman, gara-gara ruku batal iman. Ya, lewat orang di hadapan bapak tagak saja mau dia, lalu anak kita anak-anak SMP lah tagaknya di muka pak, lalunya mau dia tagak saja. Kira-kira Pak Zul sapu naknya. Nah, ya atau apaknya sapu enak, kecil ke mamanya so. Mana kadang ndak kelakuan aja enak. Ya. Kiranya kecil anak ke ambo ndak rukuk di muka pak ketika berjalan supaya ndak syirik pak. Itu kurang aja, ganti aja. Ya. Ya, syirik syirik iko. Yang ngecek kami hanya berharap pada Allah. Ya enggak, tapi minta donasi ya. Minta donasi berarti berharap kepada makhluk. Jadi itu manusiawi itu. Sifat-sifat manusiawi itu jangan dikatakan syirik. Sifat-sifat manusiawi jangan dikatakan syirik. Nah, jadi itu ya. Bagaimana kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, kita yakin bahwa Allah itu satu mutlak, tidak terbagi, tidak tersusun dari jauhar. Ya, Pak. Kalau sabit komponen berarti Allah itu bagian. Kalau sabit komponen berarti Allah itu bagian. Seolah-olah Allah bisa menyusun yang lain. Nah, enggak boleh Allah sebut komponen, enggak boleh. Allah itu eksistensi tunggal. Nah, Allah eksistensi tunggal yang tidak tersusun, yang tidak terbagi. Yang jangan komponen itu bagian. Ya, jangan juga kita katakan sifat Allah itu terpisah dari zat Allah. Tidak boleh kita katakan pula ada yang berbuat selain daripada Allah. Ini secara hakikat. Yang af'al ini yang perlu kita jelaskan tiga ini ya. Apapun yang terjadi pada kita, yang kita yakini adalah yang di atas. Allah hilangkan lapar saat saya makan atau setelah saya makan. Begitu keyakinan kita. Pernah enggak apa makan sapiriang kenyang? Pernah makan 3 piring enggak juga kenyang? Lai jo. Berarti nan menghilangkan lita. Ayo Allah ya. Allah menghilangkan lapar ada atau tiada makanan. Kan itu yang awak bahas petang ya. Kenyang itu sebenarnya apa tuh? Yang dimaksud dengan kenyang itu apa? Tangkapan otak, saraf yang tersambung ke lambung dibaca oleh otak. Apa kata otak? Kamu sudah kenyang. Ya enggak? Kamu sudah kenyang kata otak. Berarti seseorang bisa mengakali atau seseorang itu bisa menipu otaknya dengan sugesti.
Ya, aku hipnotis kok Pak ya. Seseorang bisa menipu otaknya dengan sugesti. Dia katakan, kamu kenyang, kamu tidak lapar, sehingga hilang lapar. Ya, sehingga hilang lapar. Itu gunanya niat puasa tuh. Wah, kalau hari biasa Pak, hari biasa jam 10 lita, jam 12 lita, jam 7 lita, jam 4 lita, ya enggak? Sekali 3 jam lita Wak kalau hari biasa. Kalau puasa, ambu kalau puasa ndak lita. Ya, kenapa ndak lita? Karena dari malam kita sudah memberikan sugesti kepada lambung kita. Kita berikan sugesti pada lambung kita ya, nawaitu shauma ghadin itu, besok saya berpuasa. Otak sudah paham tuh, oh besok nyo ke puasa. Bayangkan orang yang sakit mah, yang setiap 2 jam sebenarnya lambungnya mesti diisi. Ada kawan ambo sakit mahnya parah, masuk rumah sakit, nyo muntah-muntah ya. Muntah dia. Ya Pak, ada orang seperti itu. Pokoknya setiap 2 jam dia sediakan roti agak karih. Kenapa roti agak keras? Agar lama diolah di perutnya. Tapi di bulan puasa dia bisa berpuasa. Di hari-hari biasa setiap 2 jam harus dia makan. Kenapa bulan puasa dia tetap bisa berpuasa? Anggaplah minum milanta pun dia, atau minum obat mah dia ketika sahur. Oke lah, minum obat mah dia ketika sahur. Tapi seharusnya kan 8 jam setelah dia minum obat mah itu efeknya sudah hilang. Ya, 3 kali minum obat itu kan maksudnya sekali 8 jam. Kalau satu hari ada 24 jam. Ya, tapi kenapa bisa tidak naik asam lambungnya ketika dia sedang berpuasa? Nah, itu kan sugesti boleh kau tak boleh. Penangkapan. Itu hakikat ke situ. Jadi Allah hilangkan lapar bisa saja. Ya. Allah hilangkan rasa sakit bisa saja. Bocah lihat video orang ditinju-tinju parui kok Pak. Ya, perutnya keras latihan tinju. Ya, atau karate itu kan juga mengeraskan badan ya, dipukul-pukul badannya tidak terasa sakit. Ambo coba ke kawan, tolong tinju parui sih. Parui le kata-kata aja sih enak. Ketika mudo kinilah enggak bentuk cimako enak. Tinju-tinjunya di kawan. Ototnya enggak sakit, Pak, kulitnya sakit. Kulitnya sakit. Ya, mungkin organ di dalam enggak kena ya, tapi kulitnya kan tetap sakit. Tapi ada orang yang ditapuk-tapuk enggak sakit-sakit, Pak. Kenapa bisa ini enggak merasakan sakit, yang ini merasakan sakit ya? Otaknya menerjemahkan berbeda. Ya. Kena luka bakar. Kita terkena luka bakar. Karena basiangi misalkan tangan. Malatu apa? Gambuang, dan di dalam luka itu ada air, ya nak? Tapi kalau setelah kita terkena luka bakar langsung kita kasih es. Ambo pernah coba tuh, enggak jadi gambuang. Memang ada berbekas luka bakar tapi enggak jadi gambuang. Kenapa? Kan tubuh kita merasa ini ada panas di tangan sehingga harus dikirim cairan ke situ untuk mendinginkan. Kan itu sebenarnya kenapa sampai gambuang luka melepuh seperti itu. Tapi ketika kita kasih es, otak menerjemahkan lain. Terjemahan yang dipahami otak apa? Ini tidak panas lagi, sudah dingin. Ya enggak jadi gambuang. Ambo harus suah, tanganku gambuang bisu. Kiranya enggak. Itu contoh. Nah, kalau itu bisa kita pahami ya nak, bagaimana kita mentrik otak kita, trick our brain istilahnya nak. Otak kita itu ditipu sehingga otak kita itu memahami bahwasanya kita tidak lapar saat berpuasa, sehingga asam lambung kita tidak keluar banyak saat kita berpuasa. Apalagi Allah yang menciptakan otak, apalagi Allah yang menciptakan lambung, apalagi Allah yang menciptakan tenggorokan. Ya. Hipnotis yang simpel bisa, awak, kamu bisa. Contohnya itu, awak celik kecaminan. Iya. Sugesti otak. Tapi kalau non hipnotis dan orang pro mana tu ambo wallahu alam. Apakah pakaian tu itu enak. Untuk orang yang saya sentuh enak. Setiap mendengar api kamu akan tertidur. Api terlalu maksudnya enak. Entah yo tidak. Entah settingan wallahu alam. Ya. Tapi otak bisa ditipu. Otak manusia itu bisa ditipu tuh Pak. Kayaknya hati-hati ya. Jangan
Jangan terlalu mengandalkan otak itu bisa ditipu. Balik ke tauhid pokoknya. Balikkan semuanya kepada Allah. Nah, sampai situlah dulu ya. Kalau lanjut membahas kudrat, iradat, ilmu hayat menang 20. Insyaallah pertemuan selanjutnya berarti 2 minggu lagi ya. Hari Sabtu depan kita diskusi, dialog insyaallah di Masjid Al-Mubarak Tiakar setelah Isya. Ya, kalau Bapak Ibu mau ikut sholat Isya dulu di sini, setelah Isya langsung ke Al-Mubarak Tiakar. Temanya ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat. Ini ilmu sesuai dengan Islam atau bertentangan dengan Islam. Nah, itu yang akan kita bahas insyaallah. Karena zaman sekarang ada orang yang anti dengan filsafat, akan tetapi pro dengan falsafah. Pak, apa beda filsafat dengan falsafah? Itu juga orang. itu juga orang. Filsafat dengan ya. Kau nak doang bawa gaya baris ya? Apa cuannya kau? Filsafat atau falsafah? Kan itu juga. Ya, iko aja orangnya. Falsafah adat, falsafah keagamaan. Filsafat itu apa? Kemudian kalau kita anggap bahwasanya filsafat itu berasal dari Aristoteles, apakah Aristoteles itu orang kafir atau tidak? Itu juga dibahas. Aristoteles itu hidupnya kapan? Apakah hidup sebelum Nabi Muhammad atau justru sebelum Nabi Isa bahkan? Kalau dia hidup sebelum Nabi Isa, siapa nabi yang berada di Yunani ketika itu? Itu insya Allah kita akan bahas besok. Ya, Sabtu besok. Ujung-ujungnya kita akan bahas apakah filsafat itu bertentangan dengan agama atau tidak. Sebab sekarang ada dua kubu ekstrim. Dua kubu ekstrim ini apa? Yang pertama kelompok yang pakai logika aja terus. Dikit-dikit logika, dikit-dikit logika. Apa katanya? Perempuan haid itu kan boleh berpuasa atau apa salahnya? Badannya kan sehat. Nah, itu pakai logika saja. Padahal perempuan haid itu tidak boleh. Ada lagi orang yang mengharamkan logika. Tidak boleh pakai akal. Agama ini tidak berakal. Nah, jadi gilo nih. Orang tidak berakal itu orang apa tuh? Orang gila. Ya? Bagaimana kita mendudukkan filsafat dan Islam itu? Bagaimana kolaborasinya seperti apa? Insya Allah kita akan bahas pada hari Sabtu depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan hari ini hujan. Ya, awal bulan petang hujan labik mana ibu pemateri ini dari Bukit Tinggi kan hujan Ustaz Wahyudi. Besok insyaallah pemateri Ustaz Wahyudi Rahman, alumni Akidah Filsafat Al-Azhar. Kemudian pemateri satu lagi kalau bukan saya, kalau enggak Ustaz Afriul Zikri. Ustaz Afriul Zikri itu ketua Ruwa Indonesia di Mesir. Itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita. Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.